Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bisa kembali hadir dalam brevet dari Pivotex ini dan ini mungkin adalah berarti sesi terakhir saya ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pelaporan SPT tahunan untuk badan gitu ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara mengisi PPH apa pelaporan PPH orang pribadi yang misalkan dia seorang karyawan, kemudian dia memiliki usaha lain dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai PPH badan ya, PPH badan apa namanya? Apabila kita menggunakan yang e-form ya. Kita tahu bahwa untuk pelaporan tahunan sekarang itu semuanya sudah menggunakan e-form ya. Kalau dulu kita masih mengenal adanya ISPT, kemudian formulir dalam bentuk PDF misalkan atau dalam bentuk Excel-nya gitu ya kita print kemudian tulis manual seperti itu. Nah, untuk sekarang eh, pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi maupun badan itu sudah menggunakan yang e-form. Filenya sendiri sudah kemarin sudah apa namanya kita download dulu ya, kita download dulu file e-formnya, kemudian kita baru isi gitu. Jadi kelebihan e-form dibandingkan dengan ISPT yang lama itu adalah dari segi fleksibilitasnya ya. Kalau dulu di ISPT itu hanya bisa digunakan untuk yang sistem operasi Windows saja gitu. Windows, sementara kalau eh, menggunakan Mac OS atau pakainya MacBook itu nggak bisa gitu. Nah, sementara kalau sekarang karena dia basicnya itu adalah PDF ya, kita isinya di PDF, maka itu kita bisa isi melalui Windows, melalui Mac OS juga gitu. Dan mungkin Linux juga ya. Saya kurang tahu apakah Linux bisa apa enggak, cuman seharusnya sih bisa ya sepanjang ada Adobe Reader-nya juga gitu. Nah, di sini eh, sebelum masuk ke penghitungan pengisiannya ya, pengisian PPH orang pribadi, saya akan menjelaskan dulu secara sederhana bagaimana cara menghitung PPH badan seperti itu. PPH badan. Oke. Saya akan share screen. Oke. Jadi di PPH badan itu kita kalau di PPH orang pribadi itu kan kita mengenal adanya penghitungan melalui mekanisme umum, kemudian ada juga menggunakan norma dan juga UMKM gitu ya. Kalau misalkan offsetnya di bawah 4,8. Nah, di PPH badan itu juga hampir sama, jadi dibedakan menjadi eh, yang UMKM atau non UMKM gitu. Jadi secara umum dibedakan menjadi dua, sementara cara menghitungnya itu kita bisa pakai final 0,5% UMKM, bisa menggunakan tarif pasal 31E, yang nanti akan saya jelaskan 31E itu apa. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan tarif pasal 17. Dan itu berdasarkan omset masing-masing. Nah, di sini coba saya jelaskan perbedaannya ya. Jadi misalkan gini PPH badan, kemudian di sini misalkan katakanlah peredaran usahanya. Kemudian setelah peredaran usaha kan biasanya ketemu HPP ya, ketemu HPP. Dari HPP ketemu laba kotor komersil. Setelah itu eh, biaya-biaya. Dari biaya ini maka akan ketemu laba bersih komersil. Dari laba bersih komersil ini nanti akan ada penghasilan di luar usaha, biaya di luar usaha, dan laba bersih. Kalau ini laba kotor usaha ya, maaf. Usaha, di sini laba bersih usaha.
Oke, nah ini ya kurang lebih sederhananya seperti itu untuk mencari ini. Kemudian di bawahnya ini mulai dari kemudian, nah di sini kemudian ada koreksi fiskal. Koreksi negatif, kemudian laba bersih fiskal. Dari laba bersih fiskal ini kompensasi rugi. Dari kompensasi rugi, maka kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, kurang lebih alurnya seperti ini ya. Jadi ada berapa di sini ya? Kalau kita hitung, oke, jadi ada sekitar 15 langkah ya, 15 step atau urutan gitu ya, urutan untuk menghitung PPh terutang. Dari sini nanti akan ada tambahan lagi kredit pajak, kemudian PPh yang dibayar sendiri, kemudian PPh pasal 25, kemudian PPh yang dibayar sendiri, kemudian PPh kurang. Oke, jadi tambahannya ya, jadi ada sampai sini, berarti ada sekitar 19 step gitu. Nah, eh, misalkan di sini kita berdasarkan, em, kalau di PPh Badan itu kan semuanya harus pembukuan. Jadi nggak ada ceritanya kita mau lapor SPT PPh Badan tapi tidak melampirkan laporan keuangan. Itu nggak boleh, itu pasti akan ditolak. Jadi setiap setiap perusahaan mau bentuk apapun ya, mau bentuk CV, PT, firma, koperasi, PT perorangan, BUMDes, kalau sekarang itu semuanya harus melampirkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya yang seperti apa? Nah, itu berarti kita kembalikan ke masing-masing perusahaan gitu. Makanya kalau ditanya, Pak, kira-kira ada formatnya nggak laporan keuangan itu? Kami saya sendiri nggak pernah apa ya membagikan misalnya oh harus pakai yang ini gitu ya gitu. Nggak bisa karena masing-masing perusahaan karakteristiknya berbeda gitu. Dalam menghitung HPP itu berbeda. Biaya administrasinya juga berbeda. Ada yang menggunakan administrasi itu ada termasuk di dalamnya ada gaji, sewa, listrik segala macamnya. Ada juga yang mungkin bentuknya hanya gaji aja, sisanya ya sewa gitu ya. Kemudian HPP-nya juga seperti itu. Kalau jasa, jasa itu kan tidak ada HPP gitu. Jadi apa namanya? em, Laporan keuangan itu penting, tapi tidak bisa dibuat standar juga gitu ya. Maksudnya bisa aja, misalkan kita ambil aja dari internet gitu, kita copy paste, oh bentuknya seperti ini, itu silakan aja. Tapi yang penting adalah itu menggambarkan berapa sih posisi laba kita gitu ya, posisi laba bersih komersil kita. Itu yang paling, karena itu yang dicari gitu. Jadi PPh badan itu kan nanti muaranya adalah berapa sih laba bersihnya. Nah, untuk mencari laba bersih kan berarti kita harus mendapatkan eh, laporan laba rugi, neraca dan segala macam. Nggak bisa misalkan tiba-tiba Pak, saya mau buat laporan keuangan gitu. Omsetnya 10 miliar gitu. Nah, omset 10 miliar ini dari mana? Jadi kan berarti harus melalui proses akuntansi dulu kan. Penjurnalan, masuk ke buku besar, segala macam gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba pokoknya tetapin aja 10 miliar gitu. Itu pasti rawan rawan kena koreksi, rawan kena pemeriksaan kalau seperti itu. Makanya di sini saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara membuat laporan keuangan. Tapi bagaimana dari laporan keuangan itu akan menjadi penghitungan pajaknya seperti apa. Nah, di PPh Badan, misalkan yang pertama adalah PTA di sini. PTA misalkan omsetnya itu katakanlah eh, di bawah 4,8 miliar di sini. Di bawah 4,8. Anggap aja misalkan omsetnya 4 miliar di sini.
Oke, omsetnya 4 miliar. Peredaran usahanya. HPP katakanlah ya sekitar 70% deh dari sini. Berarti sekitar 200 em, 280 sorry 2,8 miliar. Maka laba kotornya berarti 4 dikurangi 2,8 1,2 miliar. Kemudian biaya administrasi ya, misalkan termasuk gaji, apa namanya, sewa, penyusutan segala macam, anggap aja katakanlah di sini 800 juta totalnya. Kemudian 800 juta, laba bersihnya berapa? Berarti 1,2 ini dikurangi 800. Oke. Kemudian dari situ ada juga misalkan anggap Pak Ija ini perusahaan manufaktur ya, atau perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur gitu. Anggap aja dia juga memiliki penghasilan di luar usaha gitu. Bisa berupa PPA final, bisa berupa misalkan katakanlah penyewaan penyewaan lahan atau mungkin pendapatan bunga deposito, pendapatan dividen segala macam. Intinya penghasilan yang dari luar kegiatan usahanya. Anggap aja PTA ini ya tadi ya perusahaan manufacturing gitu. Misalkan penghasilan di luar usahanya itu katakanlah 100 juta di sini. Atau terlalu besar ya. Anggap aja em, ya 100 deh, nggak apa-apa. Oke, biaya di luar usahanya misalkan 40. Saya tambahkan lagi biar gampang. Berarti totalnya ada 20 ya di sini ya, sampai ke eh, step kurang atau lebih bayar. Nah, misalkan pendapatan bersihnya berarti 100 dikurangi 40 juta. Oke. Maka laba bersih komersilnya misalkan berarti ini ya 400 ditambah dengan pendapatan bersih di luar usaha. Maka 460. Ini adalah laba bersih komersil. Dari laba bersih komersil ini kita olah menjadi laba bersih fiskal. Untuk mengolahnya, kita ada yang namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal mungkin sudah pernah eh, saya kan udah dijelaskan di PPh Badan itu ada koreksi positif, koreksi negatif. Positif itu apa saja, negatif itu apa saja gitu. Di YouTube saya juga sudah saya jelaskan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau merefresh kembali ya, silakan aja nanti saya cantumkan di apa linknya, saya berikan nanti linknya atau search aja di YouTube saya koreksi fiskal gitu ya. Faris Justian di di tab search-nya YouTube itu biasanya Faris Justian, kemudian kita mau bahas apa gitu. Itu biasanya muncul. Nah, anggap aja misalkan di sini sudah ada koreksi fiskal. Koreksi positif misalkan em, katakanlah 100 koreksi positif atau 120 deh biar nggak terlalu bulat angkanya. Kemudian negatifnya misalkan kalau ada katakanlah 30. Positif itu artinya menambah, negatif itu berarti mengurangi. Positif itu berarti mengurangi biaya, negatif itu berarti mengurangi pendapatannya. Gitu. Jadi yang positif itu berarti biayanya yang dikoreksi, negatif itu biasanya pendapatannya yang dikoreksi. Bisa karena pendapatannya bersifat final, bisa juga karena memang itu bukan objek pajak. Gitu. Contoh final ya tadi ya sewa ruko, pengalian tanah, bangunan, kemudian dividen, dividen itu sekarang bukan objek pajak gitu. Nah, anggap aja itu koreksinya dari situ. Maka laba bersih fiskalnya berarti laba bersih komersil ini ditambah dengan koreksi positif dikurangi dengan koreksi negatif. Artinya laba bersih fiskalnya adalah sebesar 550 juta rupiah. Ini adalah laba bersih fiskal.
Kemudian setelah itu ada kompensasi rugi. Tahun lalu rugi misalkan, tahun lalu rugi fiskal. Kemudian dari rugi itu kita bisa kompensasikan. Kalau misalkan tidak ada ya berarti skip aja. Katakanlah tahun lalu ada rugi misalkan 50 juta misalkan, 50 juta secara fiskal. Maka penghasilan kena pajaknya berarti 500 dikurangi 50 juta. Ini adalah penghasilan kena pajak. Nah, berarti di sini kalau seperti ini ya, karena ini omsetnya di bawah 4,8, omsetnya 4 miliar, maka PPh terutangnya berapa? Untuk yang omset di bawah 4,8 miliar, itu tarifnya adalah 11%. 11% dari mana? Dari tarif PPh Badan mendapatkan fasilitas 50%-nya. Anggap aja ini tahun 2022 ya. Jadi PPh Badan itu tarifnya adalah 22%. Kalau untuk omset di bawah 4,8 miliar, maka dia mendapatkan fasilitas pengurang 50%-nya. Jadi yang seharusnya itu 22%, karena di bawah 4,8, maka dia berhak mendapatkan tarif sebesar 11%. Nah, kita kalikan 11% di sini. Oke, dari sini kemudian kita kurangi dengan kredit pajak ya. Kredit pajak itu ada PPh pasal 22, pasal 23, seperti itu. Anggap aja kredit pajaknya pasal 22 dan pasal 23 ya, PPh, itu misalkan 30 juta misalkan. Oke. Yang masih harus dibayar sendiri berarti 55 ini dikurangi dengan 30 juta. Hasilnya adalah 25 juta. Dari 25 juta ini yang sudah diangsur, angsuran pasal 25, di sini angsuran pasal 25-nya adalah sebesar 2 juta rupiah per bulan. Artinya kalau 2 juta per bulan, berarti kan kita kalikan 12 ya. 2 juta di sini, kita kalikan 12, hasilnya adalah 24 juta. Maka PPh yang kurang atau lebih bayar, berarti 25 juta ini kita bagi atau kita kurangi yang sudah diangsur. Artinya PPh kurang atau lebih bayarnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Inilah yang nanti akan kita bawa untuk pelaporan SPT tahunan. Gitu. Jadi posisinya kurang bayar sebesar 1 juta rupiah. Ini dengan catatan tadi ya, ini pertama PTA. PTA dengan omset di bawah 4,8 miliar. Cara menghitungnya seperti ini. Omset 4 miliar, pajaknya 1 juta. Ini semuanya asumsi ya. Jadi kalau misalkan, Pak, angka ini dari mana? Angka ini dari mana? Itu semuanya adalah contoh. Tidak mesti angka HPP harus segini gitu, enggak. Ini aja contoh aja ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, ini angka 800 juta dari mana? Contohnya aja segini. Nah, kemudian kita lanjut ke B. PT B. Ini omset kurang dari 4,8 miliar. Sementara ini B itu adalah 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Berarti B, catatannya ya, berarti B itu antara 4,8 sampai 50 miliar. Berapa? Ya bebas. Intinya adalah 4,8 sampai dengan 50. Misalkan kita ambil, katakanlah omsetnya itu 15 miliar misalkan. Oke. Kok 15 juta? Oke. Kemudian anggap aja ini sama, 70%-nya, berarti segini. Laba kotornya berarti ya tinggal kita sesuaikan aja. Biaya administrasi harusnya ada peningkatan ya. Ini 800, ini berarti asumsinya adalah 4,5, ya anggap aja
3 lah ya, 3 miliar. Oke, laba bersih komersil berarti 1,5 ya, 4,5 dikurangi 3. Penghasilan dari luar usaha, misalkan ya katakanlah naik deh 300 misalkan. Oke, terus ini jadi misalkan 60. Pendapatannya berarti, oke, segini 300 dikurangi 60. Laba bersih komersil berarti 1,5 ini dikurangi ditambah 240 ya, ini 1,5 ditambah 240. Koreksi positif, negatif ini masih sama ya, jadi tetap harus ada koreksi-koreksinya. Anggap aja koreksinya ini positifnya misalkan ya 450 deh. Negatifnya misalkan 240. Nah, di sini, nah, laba bersih fiskalnya berarti ini ya 1,74 ditambah 450 dikurangi 240. Hasilnya adalah 1,95. Kompensasi kerugian anggap aja misalkan tidak ada ya, kita asumsikan tidak ada, maka penghasilan kena pajaknya berarti sama 1,95 ini. Nah, ini yang beda. Kalau tadi yang ini, yang A, itu kan langsung kita kalikan 11% ya. Sementara kalau yang ini itu tidak segampang itu. Dia harus pakai pasal 31E namanya. Apa itu? Caranya adalah cara menghitungnya di sini adalah pakai fasilitas di sini. Nah, pakai fasilitas itu rumusnya adalah ini yang harus diperhatikan. Rumusnya adalah 4,8 dibagi, dibaginya itu apa? Dibaginya adalah peredaran usaha ini ditambahkan, ini yang paling sering kelewatan, ditambahkan dengan pendapatan di luar usaha. Jadi pendapatan usaha plus pendapatan di luar usaha. Oke, seperti ini. Kemudian dikalikan berapa? Dikalikan penghasilan kena pajaknya. Ini. Jadi rumusnya yang menggunakan fasilitas, jadi ada dua lapisan ya. Kalau tadi kan yang pakai fasilitas, itu kan langsung aja ya kita kalikan 11%. Kalau yang ini harus berdasarkan persentase dulu. Persentase yang fasilitas berapa, not fasilitas berapa. Rumusnya tadi ya, 4,8 dibagi peredaran bruto, peredaran usaha, ditambah dengan penghasilan di luar usaha. Jadi seluruh total pendapatan bruto, baik itu usaha maupun di luar usaha. Kuncinya itu. Nah, berarti, oke, hasilnya adalah ini. Yang non-fasilitas, berarti ya tinggal dikurangkan. Ini dikurangi ini ya. Oke, hasilnya adalah ini. Ini sudah benar nggak ya? 4,8 sudah benar nggak ini? Oke, sudah benar. Nah, kemudian yang ini kita kalikan 11%. Yang ini kita kalikan tarif non-fasilitas, tetap 22%. Artinya yang ini kita kalikan ini, yang ini kita kalikan yang ini. Hasilnya ini kita jumlahkan, ketemu angka ini. Angka yang ini kita kita pindahkan ke sini. Jadi angka ini kita pindahkan ke yang sini. Oke, pasal 31E.
PTB tadi ya. Ini. Nah, ini sudah PPH. Kemudian ininya sama ya. Anggap aja kredit pajaknya misalkan berapa? Kredit pajaknya katakanlah 70 juta misalkan. Oke, kemudian yang harus dibayar sendiri berarti ini dikurangi 70. Angsuran pasal 25-nya per bulan misalkan 5 juta ya. Berarti 5 juta kita kalikan 12 bulan. 60 juta, maka PPh kurang bayarnya adalah sebesar ini. Oke. Ini untuk yang antara 4,8 sampai dengan 50 miliar. Cara hitungnya seperti ini. Nah, terakhir adalah bagaimana kalau misalkan omsetnya itu di atas, yang ini PTC ya, omsetnya di atas 50 miliar. Caranya sama seperti ini, hanya kalau tadi kan tarifnya di sini 11% ya. Cuma di sini nanti itu langsung yang 22%. Jadi misalkan berapa? Katakanlah 60 miliar misalkan ini. HPP-nya ya anggap aja masih sama, sekitar 70%. Oke, laba kotornya ini kita samakan. Biaya administrasinya, kalau ini 18, anggap aja di sini em, berapa? 10 miliar deh. Oke, maka ini 18 dikurangi 10, 8 miliar. Penghasilan di luar usaha, katakanlah ini misalkan 500 juta. Dan di sini misalkan 6. Oke, pendapatan bersih di luar usahanya berarti 420. Laba bersih komersilnya berarti 8,42 miliar. Koreksi positifnya misalkan di sini ada 750, negatifnya misalkan ada 360. Ini ya. Kemudian laba bersih fiskalnya adalah sebesar ini. Oke, kemudian kompensasi ruginya, misalkan katakanlah ada ya kompensasi ruginya, misal em, 3 miliar. Oke, maka penghasilan kena pajaknya ini 8,8 dikurangi kompensasi rugi, maka PPh terutangnya berapa? Langsung saja ini dikalikan 22%. Jadi ini adalah pajaknya. Kredit pajaknya misalkan berapa? 600 deh, misalkan. Oke, yang harus dibayar sendiri berarti ini angsurannya misalkan berapa? Eh 30 juta gitu ya, misalkan 30 juta kita kalikan 12, 360, maka PPh yang kurang atau lebih bayarnya adalah sebesar ini dikurangi ini. Ini ya, jadi eh, masing-masing PTA, PTB, dan PTC. PTA itu omsetnya 4,8, di bawah 4,8, B antara 4,8 sampai dengan 50, C di atas 50. Ada satu lagi, misalkan ini PTD. D itu adalah UMKM. Ini yang paling gampang, paling sederhana. Peredaran brutonya berapa? Misalkan 3 miliar. Karena kan batasannya itu 3 miliar ya. Nih, HPP misalkan sama, laba bersih komersilnya, laba kotornya.
Oke, ini sama. Tetap harus dihitung laba bersih komersilnya ya. Tetap harus dihitung. Misalkan ini ya 600 deh. Komersil di luar usaha misalkan ya 30 juta. Misalkan ini em, 5 juta. Oke, ini kemudian laba bersih komersilnya. Oke. Nah, koreksi fiskal tidak ada ya, karena dia UMKM, langsung ke bagian PPh terutangnya. PPh terutangnya berapa? 0,5% dari ini. Jadi langsung 15 juta. Jadi ini adalah PPh-nya. Gitu. Jadi dengan omset misalkan 3 miliar ya, atau samakan deh, misalkan antara A dan D itu sama. Nah, misalkan sama-sama 4 miliar ya. Oke, ini sama persis deh. Misalkan, oke, kemudian tadi ini 100 juta. Kita coba cek ya, kira-kira perbedaannya seperti apa. Ini sama persis ya, UMKM, omsetnya sama persis. Kalau dia masih pakai tarif UMKM, pajaknya adalah sebesar 20 juta. Sementara kalau dia sudah tidak bisa pakai UMKM, pajaknya adalah 55 juta. Ini dengan catatan sama ya, laba bersih komersilnya sama. Kita nggak bicara di sini koreksi fiskal, karena kalau semakin kecil ininya, semakin kecil koreksinya ya semakin kecil juga pajaknya, seperti itu. Misalkan kalau ini tidak ada koreksi fiskal ya, ini misalkan saya hapus, nah pajaknya cuma 45 juta. Tapi tetap ya ini lebih besar dibandingkan dengan kalau dia UMKM gitu. Makanya UMKM itu kan dibatasin ya. Jadi boleh menggunakan UMKM tapi hanya 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk BUMDes, CV, firma, koperasi dan PT perorangan gitu. Itu 4 tahun. Selebihnya ya Anda harus memilih. Anda harus pakai yang ini gitu. Jadi 3 tahun atau 4 tahun boleh pakai yang ini, yang 0,5%, tapi di tahun ketiga, sorry, di tahun keempat atau di tahun kelima, maka Anda harus gunakan yang ini. Kalau omsetnya di bawah 4,8, masih di bawah 4,8. Tapi kalau omsetnya naik, Anda harus pakai yang ini. Atau kalau omsetnya sudah sangat besar, Anda harus pakai yang ini. Gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Jadi eh, antara A, B, C, dan D seperti itu. Oke, kurang lebih itu penjelasannya terkait dengan PPh badan ya, cara menghitung PPh badan. Saya berikan 4 analogi PTA, PTB, PTC, dan PTD dengan perbedaan omset, dan perbedaan cara menghitungnya. Gitu. Oke, sebelum masuk ke sesi yang kedua, sebelum kita masuk ke pengisian SPT-nya, silakan apabila ada pertanyaan boleh eh, langsung raise hand atau apa namanya boleh lewat chat juga silakan. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan semua apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Faris, dipersilakan. Kalau tidak ada yang langsung boleh di chat dulu. Oke, silakan Mas William di chat dulu pertanyaan. Mungkin saya izin istirahat sekitar 5 menit ya, Mas Deden ya. Boleh, Setelah ini kita akan bahas apa namanya jawaban apa chat pertanyaan tadi sekaligus nanti masuk ke sesi yang kedua pengisian SPT tahunannya gitu. Mungkin izin dulu 5 menit ya untuk istirahat. boleh. Ya, dipersilakan. Ditunggu ya, Bapak Ibu, Mas Faris sedang beristirahat dulu. Kita lanjut 5 menit lagi.
mulai membahas pertanyaan dari Mas William.